Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ingin memberikan pengumuman terlebih dahulu karena ini belum sempat diumumkan di Warta Gereja GKJ Wonosari. Jadi saya umumkan di sini bahwa mulai minggu ini renungan harian hanya akan dilakukan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, yang akan dilayani oleh saya, Pendeta Dwi Mukti dan Pendeta Dwi Wahyu. Dan untuk hari Selasa dan Kamis akan diisi PA sesuai dengan jadwal kelompok masing-masing secara daring maupun kelompok kecil, tergantung kebijakan dari kelompoknya masing-masing. Nanti akan di-sharingkan materi PA pada hari Selasa dan bisa digunakan Selasa atau Kamis sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jadi nanti tidak perlu bingung, tidak perlu kenapa ya kok sekarang begini, memang karena kebijakan yang baru. Jadi Bapak Ibu akan bertemu dengan saya kemungkinan seminggu sekali untuk renungan harian, dan kalau tiba pada jadwalnya nanti juga akan bertemu dalam PA. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih, terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk pendampingan yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengubahkan hati kami menjadi ladang yang subur, sehingga firman Tuhan dapat tertanam dan bertumbuh dengan baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 6. 1 Raja-Raja pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, dilanjutkan ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. 1 Raja-Raja pasal 6, ayat pertama hingga ayat yang keempat, dilanjutkan ayat 21 hingga ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Ayat yang ke-21. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu, lalu ruang itu dilapisinya dengan emas, seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari diberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika orang mendapatkan pekerjaan yang baru begitu, atau berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, biasanya akan melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam membuat lamaran kerja, dalam membuat data diri, informasi diri, dalam menjawab wawancara, dalam melakukan uji. Jadi kan macam-macam ya. Pakaian yang dipilih pun yang baik. Semuanya pokoknya dilakukan yang terbaik, menunjukkan sisi paling baik dari dirinya. Ini biasanya, tidak bisa disebutkan dengan semuanya. Begitu juga yang mungkin masuk ke sekolah yang baru, ya semuanya dipersiapkan dengan baik. Seragam yang baru, yang bersih, dipakai dengan rapi, kemudian alat tulis dipersiapkan yang baik, yang baru, yang bagus. Pokoknya semua yang baik, semuanya masih diam-diam, semuanya masih taat, masih patuh di awal-awal. Kenapa? Ini bukan tentang pencitraan, tetapi dalam melakukan atau melangkah awal selalu melakukan yang
terbaik, apalagi ini dianggap sebagai sebuah kesempatan yang besar. Begitupun yang dilakukan oleh Raja Salomo saat itu. Seperti yang kita tahu, mendirikan bait suci itu bukan perkara yang mudah atau biasa bagi umat Israel pada saat itu. Mereka yang hidupnya nomaden memang biasanya mendirikan kemah-kemah suci atau mezbah-mezbah yang dibangun di satu tempat sesuai dengan pergumulan atau perjumpaan mereka dengan Tuhan. Ya, kalau mereka mendirikan mezbah karena berjumpa dengan Tuhan, atau ada terjadi dalam hidupnya sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, mereka mendirikan mezbah. Atau ketika mereka sedang merantau ke satu tempat, dalam perjalanannya mereka mendirikan kemah suci untuk beribadah. Tapi dalam proses pembangunan bait suci ini membutuhkan waktu yang lama. Bahkan dituliskan di sini adalah tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi perjalanan yang cukup panjang, yang sangat panjang. Dari mereka mengenal Tuhan melalui karyanya dalam melepaskan mereka dari bangsa Mesir. Perjalanannya bersama dengan Saul, kemudian bersama dengan Daud sebagai raja-rajanya ya. Dan hanya Salomo yang akhirnya punya kesempatan untuk mendirikan bait suci ya, walaupun Daud juga sangat ingin, tapi Tuhan tidak mengizinkan waktu itu. Nah, dan dalam pembuatan bait suci ini Salomo nggak main-main. Ini benar-benar kalau bahasa kita hajatan atau pokoknya ini persiapannya sangat matang, nggak boleh sembarangan, karena ini mau membangun bait suci, tempat perjumpaan antara mereka dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi ini sangat-sangat penting. Ukurannya, panjang lebarnya pokoknya luar biasa sekali, dan bahkan jendela-jendelanya juga diperhitungkan. Dan yang paling mengagumkan adalah bagaimana bait suci itu dibuat bukan hanya kokoh, bukan hanya besar, bukan hanya sangat detail, tapi juga sangat megah. Yang tadi kita baca dilapisi emas dan lain-lain. Ini bukan sedang menunjukkan kesombongan, bukan dalam upaya menghambur-hamburkan uang, tetapi bagaimana mereka sungguh-sungguh ingin membuat tempat yang luar biasa, yang sangat indah, sangat kuat, sangat kokoh, karena tempat itulah mereka akan beribadah kepada Tuhan. Ini nggak main-main, karena manusia mau membangun rumahnya yang akan ia tempati sendiri saja nggak main-main. Semuanya dipersiapkan dengan baik, apalagi ketika mau membangun bait suci yang digunakan untuk berjumpa antara manusia dengan Tuhan melalui peribadahan yang mereka lakukan. Dan karena ini kerinduan yang luar biasa panjang, karena mereka kan nomaden ya, ini kerinduan yang luar biasa panjang, kerinduan yang luar biasa besar, memiliki poros bagi mereka untuk kembali. Ya kan, kalau kayak sekarang ya, di GKJ Wonosari ini kan banyak jemaat yang merantau. Jadi status ke gerejanya, kependudukan gerejawinya masih ada di GKJ Wonosari, tapi memang bekerjanya di luar kota. Nah, biasanya ketika Natal itu banyak yang balik. Ini sebelum pandemi ya, banyak yang pulang. Jadi nanti ketika Natal itu gereja penuh, melimpah ruah sampai bahkan di jalan-jalan. Nah, orang Israel juga senang karena mereka punya tempat untuk kembali. Bukan hanya membangun tenda-tenda di jalan, tapi mereka punya tempat. Jadi jadi poros kehidupan beragamanya orang-orang Israel. Jadi baik Salomo dan seluruh rakyatnya saat itu mempersiapkan dengan baik membangun bait suci, mempersiapkan dengan sungguh-sungguh membangun bait suci dan merawatnya dengan baik. Nah, ini menjadi sebuah gambaran yang baik, awal mula yang baik dalam refleksi kita, bahwa bait suci, tempat berjumpanya manusia dengan Tuhan, tempat datangnya manusia kepada Tuhan dalam doanya, dalam ibadahnya, yaitu bait suci, dipersiapkan dengan sungguh luar biasa, dijaga, diperindah segala sesuatunya. Dan uniknya, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya, benar bahwa pada masa itu
Salomo beserta rakyatnya membangun sebuah bait suci yang luar biasa sebagai tempat perjumpaan, sebagai tempat mereka menunjukkan bakti mereka, sebagai tempat mereka menyembah Tuhan di bait suci, mempersembahkan yang mereka miliki kepada Tuhan. Tapi kemudian Paulus mengingatkan bahwa bait Allah tidak harus berbicara tentang sebuah gedung, sebuah tempat. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, yang roh Allah diam di dalam kita, yang roh Allah ada di dalam kita. Bangsa Israel bersama dengan Salomo, bahkan dulunya Daud, mempersiapkan, memperindah bait suci karena sungguh-sungguh mereka menantikan bagaimana mereka bisa menyembah Tuhan di satu tempat, bagaimana mereka bisa pulang sebagai pusat kehidupan keagamaan mereka. Ini pun yang menjadi perenungan bagi kita. Adakah kita mempersiapkan bait Allah yang ini dengan sungguh-sungguh? Adakah kita memperindah bait Allah yang ini dengan sungguh-sungguh? Mempersiapkan apanya ini? Ya hatinya, pikirannya, segala sesuatunya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dan diperindah. Karena kita ini, setiap orang adalah bait Allah, yang di dalam kita tinggal roh Allah yang bertahta. Ketika Salomo dan rakyatnya saat itu sungguh-sungguh membangun bait Allah bagi mereka, lalu bagaimana dengan kita? Sudah sungguh-sungguhkah kita membangun bait Allah? Yang jelas-jelas Allah ada di dalam diri kita, di dalam rupa roh Allah yang ada dalam diri kita. Yang kemarin minggu juga dikotbahkan cinta kepada rumahmu. Yang salah satunya adalah penggunaan kata nahos yang berarti tempat Allah berada, tempat Allah tinggal. Nah, bagaimana kita merawat tempat Allah tinggal ini? Mempersiapkan setiap harinya, membersihkan kotorannya, memperindah setiap hari. Ya kayak seperti ilustrasi tadi, awalnya dalam wawancara, dalam tes, dalam mempersiapkan diri ditunjukkan yang paling indah. Maka dalam bekerja pun seharusnya ditunjukkan juga yang paling baik. Dalam prosesnya pun harus semakin baik. Ya, jadi kalau awalnya wawancaranya bagus, rapi dan lain-lain, nanti tiba-tiba ternyata orangnya kalau suruh kerja males-malesan, lalu ya pokoknya tidak menata dengan baik dirinya, malah tidak sesuai dengan waktu ngelamar, kan orang menjadi kecewa. Nah, begitupun dengan kita. Sudah diawali dengan baik pembangunan bait suci yang luar biasa megah itu, yang menjadi teladan bagi kita untuk merawat bait Allah yang ada dalam diri kita. Bukan hanya gedungnya, tetapi bagaimana kita menyediakan, memberikan ruang yang indah, yang layak, yang bersih, yang megah bagi Allah di dalam hati kita, di dalam diri kita. Terkhusus dalam menghadapi masa prapaskah ini, Tuhan saja berkorban kok buat kita, memberikan yang terbaik loh bagi manusia yang yang dulunya baik kemudian menjadi berdosa. Tuhan itu memberikan yang terbaik. Nah, marilah kita bersama-sama memberikan ruang yang terbaik bagi Tuhan yang bertahta di dalam diri kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, dan bahkan kami bersyukur karena Tuhan berkenan hadir di dalam kehidupan kami. Maka dari itu kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami dapat memberi diri yang terbaik, memberi ruang yang terbaik bagi Tuhan di dalam hati kami, di dalam diri kami, dan mampukan kami memancarkan sinar kasih Tuhan agar mereka semua, agar saudara-saudara kami, sesama kami dapat melihat bahwa kasih Tuhan ada di dalam diri kami, sehingga kami dapat mengasihi mereka dengan lebih lagi, dan terutama mengasihi Tuhan dengan lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi garam dan terang dunia ini, terlebih di tengah pandemi yang masih terus berkutat di tengah bangsa negara kami, di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, seluruh aktivitas kami, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap ikuti protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap melakukan yang terbaik menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.
Tuhan Yesus menyertai. Sampai jumpa.